Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, Ayah Bunda, tentu kita harus semakin hari semakin kita mestinya menumbuhkan kesadaran bahwa sebagai ayah dan ibu bagi anak kita, kita punya kewajiban dan tentu saja kita juga punya hak terhadap anak-anak kita. Tetapi ada satu pelajaran yang pada kesempatan ini saya ingin bagikan dengan ayah bunda semua. Suatu ketika Umar Ibnul Khattab itu didatangi oleh seorang lelaki. Dia punya anak dan dia menyampaikan bahwa dia memiliki seorang anak yang durhaka. Kemudian Umar Ibnul Khattab memanggil anak dari si lelaki tersebut. Lalu dia menanyakan kepada anak itu dan mengingatkan bahwa dia seharusnya menunjukkan birrul walidain kepada orang tuanya. Tetapi kemudian anak dari si lelaki tadi menyampaikan, bukankah seorang anak juga memiliki hak atas ayahnya? Maka dibenarkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, benar, sebagai anak kamu juga punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tuamu, oleh ayahmu. Apakah itu hakku terhadap ayahku? Kemudian Sayyidina Umar menyebutkan engkau diberikan nama yang baik, dan sebelum itu ayahmu memilih seorang istri yang baik, calon ibumu tentu saja seorang yang baik. Kemudian yang ketiga, mengajarimu untuk taat kepada Allah. Itu disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kemudian sang anak menyampaikan kembali kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab pada saat itu, aku tidak mendapatkan satu hak pun dari ayahku atas 3 hal yang kau sampaikan. Maka kemudian Sayyidina Umar balik menegur kepada si lelaki ayah dari anak tersebut. Kalau begitu, kamulah yang harus memperbaiki dirimu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dia disuruh pulang dan kemudian tentu diingatkan tentang kewajibannya terhadap anaknya. Nah, di situ disebut tentang hak anak atau kewajiban seorang lelaki untuk memilih istri yang baik, ibu yang baik bagi anaknya. Maka ini menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama, bagaimana seorang ayah menunaikan haknya terhadap anaknya dan memastikan dia juga membimbing istrinya, gitu. Karena seorang lelaki adalah imam bagi istrinya tentu saja. Seorang suami adalah imam bagi istrinya, maka mendidik istri itu berarti juga menyiapkan seorang ibu yang akan mendidik anak-anaknya. Karena sudah tentu kita mengenal, memahami bahwa seorang ibu adalah madrasatul ula, tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, fassolihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka. Ini adalah sebuah gambaran tentang kriteria bagaimana istri yang solihah. Dan tentu saja kemudian dia adalah ibu yang solihah, yang kemudian akan menjadikan anak-anaknya adalah anak-anak yang juga solih-solihah. Dia taat kepada Allah, dia memelihara dirinya. Oleh karena itu, sekali lagi, sudah seharusnya kita senantiasa mengevaluasi, terus sama-sama meningkatkan kapasitas diri sebagai ayah, sebagai ibu. Seorang suami terhadap istrinya punya kewajiban untuk terus membina, mendidik istrinya, dan sekaligus istrinya menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan juga ketaatan kepada suami. Niscaya Allah akan meridhoi keluarga tersebut. Dan ini tentu menjadi harapan doa kita selalu agar kita bersama pasangan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari keluarga kita akan terlahir anak-anak yang solih dan solihah. Ayah bunda, sejarah mencatat bahwa para ulama itu memiliki ibu-ibu yang juga luar biasa. Mengapa terlahir anak-anak berkapasitas ulama? Tentu ada ibu-ibu yang luar biasa pula yang kemudian
terlahir dari rahim mereka calon-calon ulama itu. Kita menyebut salah satu dari sahabat Rasulullah, Anas bin Malik. Siapa yang tidak kenal dengan Anas bin Malik? Beliau adalah satu dari 7 sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Dan kalau kita mendengar tentang Anas bin Malik, kita juga mengingat tentang betapa beliau adalah salah satu sahabat yang umurnya panjang, hartanya banyak, dan keturunannya juga banyak. Sampai-sampai disebutkan dia memiliki anak sampai ratusan, sekaligus beliau juga memiliki harta yang luar biasa banyak. Siapakah ibu dari Anas bin Malik? Dia adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah salah seorang sahabiah yang sampai-sampai dikabarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa Ummu Sulaim itu adalah seorang perempuan yang terdengar terompahnya ketika di surga, seperti itu. Nah, kita akan lebih lanjut mengupas bagaimana sosok bunda para ulama, dan mulai dari Ummu Sulaim ini, bagaimana seorang Ummu Sulaim yang dikatakan sangat mencintai Rasulullah. Sampai-sampai ketika Rasulullah datang ke rumahnya dan dia bersegera untuk menyajikan kurma dan minyak samin, lalu kata Rasulullah, simpan kembali kurma dan minyak saminmu. Lalu Rasulullah mendoakan Ummu Sulaim dan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kemudian? Beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku memiliki hadiah istimewa untukmu. Dan ternyata hadiah istimewa yang dimaksud adalah Anas bin Malik, anak dari Ummu Sulaim. Insya Allah kita akan bersama-sama mengupas tentang keteladanan dari seorang bunda solihah seperti Ummu Sulaim. Bagaimana bunda-bunda para ulama ini kemudian bisa menjadi teladan bagi kita semua para ibu, dan tentu saja bagaimana kemudian para suami, para ayah gitu ya, yang berkewajiban untuk mendidik istrinya, kemudian juga berarti mendidik anak-anaknya, agar kelak kemudian dari setiap rumah-rumah kita akan terlahir anak-anak solih-solihah, dan bisa saja salah satunya adalah calon ulama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.